Musisi Anji Manji kini tengah menjadi sorotan warganet sejak dirinya mengunggah video di kanal video berbagi miliknya bersama Hadi Pranoto yang disebut-sebut sebagai pakar mikrobiologi sekaligus kepala tim riset formula antibodi COVID-19. Dalam perbincangan itu, Hadi Pranoto menyebut jika dirinya sudah menemukan cairan antibodi COVID-19 yang bisa menyembuhkan ribuan pasien positif corona. Profesor adalah yang menciptakan, apa nih Prof? Nyebutnya serum? Antibody COVID-19. Antibody COVID-19 adalah obat untuk COVID-19? Ya, obat untuk COVID-19. Bisa menyembuhkan? Bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah. Tak ayal, video yang diunggah pada 31 Juli 2020 itu menuai kontroversi. Tidak hanya dari warganet, tetapi juga dari rekan sesama musisi. Video Anji itu akhirnya begitu ramai diperbincangan di dunia maya. Banyak pro dan kontra atas apa yang dikemukakan Hadi Pranoto saat diwawancara oleh Anji. Karena ramai diperbincangkan, akhirnya YouTube menghapus video wawancara tersebut. Hingga saat ini, Anji pun sepertinya enggan untuk dimintai wawancaranya, ihwal pro kontra unggahannya soal penemuan obat COVID-19. Jika dilihat di laman foto berbaginya, Anji lebih memilih menyepi sambil camping di sebuah bukit situs budaya Radio Malabar, Bandung, Jawa Barat dalam beberapa hari ke depan. Lantas, apa kata para selebriti melihat unggahan Anji? Lantas, mengapa para selebriti silang pendapat dengan Anji? Ya, kalau tanggapan saya, kalau memang sudah ditemukan vaksinnya atau obat itu entah berbentuk herbal atau apa, ya alhamdulillah ya. Karena sampai detik ini COVID-19 itu kalau menurut saya sangat berbahaya, dan kalau bisa kita jangan menganggap enteng, jangan gegabah, jangan takabur dengan COVID-19 ini sendiri. Ya kalau Irma pribadi sih sangat-sangat berdoa supaya segera diketemukan obat untuk penyakit virus corona supaya kita bisa hidup normal lagi, nggak seperti ini gitu. Sudah resmi ya dilaporkan ya ke pihak kepolisian pada malam ini jam 18.30. Ini pelapornya disebut di sini jelas ada atas nama Hadi Pranoto, si profesor yang kemudian diinterview sebagai narasumber di acara itu. Kemudian yang kedua adalah pemilik akun YouTube Dunia Manji, pemilik akun YouTube ini. Nah, kalau kemudian hasil penyelidikan ternyata misalnya Anji kemudian dianggap terlibat, itu memungkinkan karena ada tindak pidana yang namanya turut serta, tahu ya, pasal 55. Dia menyebarkan berita bohong karena dia diundang dalam acara, nanti itu proses penyidikan yang kemudian akan menentukan. Dan sebelumnya, pedangdut Via Valen tiba-tiba berkomentar soal penemuan obat herbal yang membuat sang adik sembuh. Namun selang beberapa jam, Via tiba-tiba mengklarifikasi komentarnya. Lantaran ia mengaku jika orang yang diwawancarai oleh Manji itu bukan orang yang memberi ramuan kepada sang adik. Sementara itu, kisah viral seorang bocah sekolah dasar di kota Solo menarik perhatian warganet. Selama situasi pandemi COVID-19, pemerintah memang memberlakukan sekolah daring atau online, di mana untuk belajar di rumah, para siswa tak hanya membutuhkan bimbingan orang tua, namun juga membutuhkan kuota internet untuk sekolah online. Yang menarik perhatian, demi membeli kuota internet untuk sekolah online, bocah SD yang diketahui bernama Darwis tersebut sampai rela berjualan cilok. Kisahnya pun menjadi viral di media sosial dan menuai pujian dari warganet. Kisah Darwis menjadi viral setelah salah satu akun Instagram @torik.idn membagikan sebuah video yang memperlihatkan perjuangan Darwis saat berjualan cilok. Darwis sendiri berjualan cilok dengan menggunakan gerobak sepeda berukuran kecil. Ia berjualan setiap siang hari
dan bergantian dengan sang ibu pada malam hari. Diketahui Darwis lahir dari keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ayahnya hanya bekerja sebagai cleaning service. Ya, masa kecil Darwis harus dilewati Darwis dengan berjualan cilok. Tekad dan perjuangan Darwis yang rela berjualan cilok untuk mencari uang demi bisa membeli kuota internet untuk mengikuti sekolah online pun membuat pesinetron Erik Estrada yang juga dari kota Solo terenyuh sekaligus salut dengan perjuangan Darwis. Jadi saya ngelihatnya tuh miris. Bahkan kemarin juga ada kabar orang tuanya rela mencuri untuk membeli laptop. Apalagi yang daerah-daerah terpencil nih. Ada yang pakai HT belajarnya. Ya Allah, semoga bencana COVID-19 ini segera musnah dari muka bumi ini. Pendidikan semakin baik. Mengetahui kisah perjuangan Darwis, Erik sampai merinding. Ia pun memberi semangat penuh untuk Darwis. Erik bangga melihat perjuangan Darwis yang semangat mencari uang demi bisa sekolah online. Buat Dek Darwis, kamu membanggakan orang Solo, menjadi percontohan juga buat yang lain. Walaupun kamu kurang berada dari keluarga yang berada, tapi kamu berjuang demi pendidikan. Ya, kegiatan belajar online yang harus dijalani para pelajar di masa pandemi ini memang cukup menguras tenaga, pikiran. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk kuota internet. Sejumlah selebriti pun mengalami rutinitas hektik mengawal dan membimbing sekolah anak di rumah. Zack Lee dan Nafa Urba nyatanya juga harus membimbing putra sematawayangnya, Mikaela, untuk belajar online di rumah. Meskipun sudah berpisah, namun Zack dan Nafa terlihat kompak bekerja sama membimbing sang putri belajar di rumah. Yeah, join. Let me do it for you. Yeah, join the video. Terus. Harusnya. It's already started. Hai. Oh, Itu gurunya. yeah. Pedangdut Ayu Ting Ting juga merasakan hal yang sama. Putri sematawayangnya Bilqis Humairah Raza juga harus mengikuti program belajar online. Meski Ayu sibuk syuting, namun Ayu tetap memantau perkembangan belajar Bilqis. Bilqis pun juga sudah mulai akrab menggunakan laptop untuk berkomunikasi dengan sang guru. Kis. Makan apa, Kis? Oh, dia ada. What? Kan kantor aja, kemudian